Langsung kita buat resep pertama ya. Kita potong-potong dulu cabai hijau sesuai selera. Di sini saya pakai 15 buah cabai hijau keriting, bisa juga pakai cabai hijau besar. Kemudian 5 buah cabai merah keriting. Iris-iris juga 4 siung bawang putih dan 6 siung bawang merah. Untuk takaran bawang putih dan bawang merahnya sesuaikan saja ya dengan selera. Kalau udah, kita tumis perbawangannya. Bawang putih dulu sampai harum, kemudian bawang merah. Lanjut kita masukkan irisan cabai yang sudah kita iris-iris tadi. Lalu untuk bumbu aromatiknya kita tambah 2 lembar daun salam dan 1 ruas lengkuas geprek. Tumis sampai layu. Sambil menunggu layu, kita potong-potong dulu ya tempenya. Di sini saya pakai setengah papan tempe. Potong-potong aja sesuai selera. Di sini saya potong kecil memanjang. Nah, kalau cabai dan sayurannya udah layu, kita masukkan tempe yang udah kita potong-potong tadi. Lalu kita tambahkan air. Di sini saya pakai 1,5 gelas. Kemudian tambahkan juga gula merah dan santan instan. Ini kecilin dulu ya apinya supaya nanti santannya nggak pecah. Kita aduk-aduk sampai santannya merata ke semua bagian. Kemudian kita koreksi rasa dengan garam dan kaldu bubuk. Tambahkan juga cabai rawit, boleh dipotong-potong kalau ingin lebih pedas. Nah, udah jadi deh. Ini dia masakan sederhana pertama, yaitu sayur deso alias jangan lombok. Ini untuk resepnya. Lanjut ke resep yang kedua. Pertama, cuci terong. Di sini saya pakai terong bulat ya. Kita potong tangkainya, kemudian kita potong seperti ini supaya nanti lebih mudah matang. Kalau udah, kita letakkan di atas panci, kemudian tambahkan bawang merah, bawang putih, cabai sesuai selera ya, kemudian tambahkan juga setengah buah tomat. Lanjut kita tambah air sampai semua bagiannya tenggelam, kemudian kita rebus. Tambahkan juga ikan asin ya. Kita rebus sampai airnya menyusut dan terongnya empuk, kemudian kita masukkan ke dalam cobek. Bumbui dengan kaldu bubuk dan terasi. Boleh ditambahi garam kalau suka asin. Gak usah ditambahi gula ya karena terongnya udah manis. Tapi kalau mau ditambahi juga boleh. Kita halusin sampai halus kayak gini. Nah, udah jadi deh. Ini dia menu yang kedua, yaitu sambal terong rebus. Dimakan pakai ikan goreng apa aja enak banget. Pakai telur atau tempe aja juga udah enak. Dijamin nasinya langsung cepat habis. Gampang kan membuatnya? Ini untuk resepnya. Kita lanjut ke resep yang ketiga ya. Pertama, kita siapkan 1 bungkus teri sekitar 100 gram. Di sini saya pakai ikan teri jangki. Kemudian kita masukkan air panas untuk merendam ikan asin terinya supaya rasa asinnya hilang. Lalu kalau udah, kita goreng terinya sampai kering seperti ini. Lanjut kita cuci bersih pete. Di sini saya pakai 2 papan ya. Lalu kita potong 3-3 seperti ini. Nanti ini petenya nggak kita kupas, tapi langsung kita iris-iris di sampingnya seperti ini. Gemes banget ya petenya. Habis itu kita goreng juga petenya sampai kering, sampai kulitnya kriuk-kriuk gitu kira-kira. Nah, kalau udah matang kita sisihkan dulu. Kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit sesuai selera aja ya. Di sini saya pakai 6 buah, kemudian cabai merah besar juga. Sesuai selera. Haluskan bumbunya, kemudian kita tumis bumbunya. Untuk menumisnya di sini saya pakai minyak bekas menggoreng ikan teri tadi ya. Kita tumis sampai bumbunya nggak langu, kemudian kita tambahin bumbu garam, kaldu bubuk, dan juga gula merah. Kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Biar lebih wangi, di sini kita tambahin 4 lembar daun jeruk. Sobek daun jeruknya supaya aroma daun jeruknya keluar. Kemudian kita aduk-aduk sampai nanti daunnya layu.
Jika udah matang bumbunya, kita masukin aja teri dan pete yang udah kita goreng tadi. Kita ratakan bumbunya sampai merata. Nah, ini aja udah jadi deh masakan sederhananya. Aromanya kalau bisa dibagi ya, ini manis banget. Kita sajikan di piring saji. Sambal goreng teri kulit petenya udah matang, kita cobain ya. Ini kriuk banget. Untuk petenya kriuk juga dan gak pahit. Ini enak banget dimakan sama nasi putih yang anget-anget. Ini untuk resepnya ya. Kita masuk di resep yang keempat, resep yang terakhir. Pertama kita siapkan bumbunya, ada cabai merah besar, cabai merah keriting, bawang merah, dan juga bawang putih. Bumbui dengan garam, kaldu bubuk, jahe, kita kupas dulu jahenya, kemudian gula, kita haluskan. Setelah halus, kita pecahkan 1 butir telur, kemudian kita kocok telurnya. Lalu kita masukkan bumbu yang udah kita halusin sebelumnya. Kita campurkan bumbunya dengan telur sampai merata. Kalau udah, lanjut kita hancurkan tahu. Di sini saya pakai 6 potong tahu ya. Yang ukuran kecil, kita haluskan sampai halus seperti ini. Atau kalau nggak suka terlalu halus, boleh juga dipotong-potong kotak-kotak. Lalu kita masukkan tahunya ke dalam campuran telur dan bumbu yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita tambahkan juga daun kemangi. Ini saya pakai 1 ikat. Kemudian kita ratakan daun kemangi, tahu, dan juga telur dan bumbu-bumbunya sampai merata. Kalau udah, siap kita bungkus deh. Siapkan daun pisang yang udah dibersihkan dan dibakar. Kemudian tambahkan daun salam untuk aromatiknya. Lalu kita letakkan campuran tahu, telur, dan bumbu-bumbu tadi. Tambahkan juga cabai rawit. Kemudian kita bungkus sampai semua tahunya tertutup. Pastikan gak ada yang bocor. Kemudian kita ikat ujungnya dengan menggunakan lidi seperti ini. Jadi kita kunci ujungnya, lalu kita trim pinggiran daunnya supaya lebih rapi. Lakukan sampai habis. Satu resep ini menghasilkan sekitar 6 buah pepes tahu. Lalu kita kukus di kukusan yang udah panas. Kita kukus selama 20 menit atau sampai matang, sampai nggak ada air di permukaan daunnya. Nah, ini udah matang, kita lihat ya. Aromanya. Kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Gampang banget kan bikinnya? Itu tadi 4 resep sederhana untuk tanggal tua dari resep simple. Next, enaknya kita masak apa ya? Tulis di kolom komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.